kita. Baru kita lihat ya. Kayaknya pada apa ya? Pada sekarang pada iya ya. Ya, kita doa dulu ya sebelum kita nanti diam-diam dan ke materi selanjutnya kita doa dulu. Ya, doanya dipimpin oleh silakan bagus. Ya, berdiri ya. Silakan dipimpin. Doa. Memberikan cahaya ilmu kepada kita semua, ya kan? Jadi nanti kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran hari ini. Oke. Jadi ini Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Ya. Siap? Ya. Heru? Nana? Ada suratnya? Ada? Nah, pas sakit apa izin dah? Sakit dah? Sakit malam itu enggak? Itu pada siapa? Sakit hati? Oke. Ardiansyah? Ya. Dwi Aditya? Ini kenapa kok di? Kau lemas sekali Pak sakit? Udah makan? Semangat ya, semangat. Jangan malu lah, semangat ya. Bagus. Muhammad Ramadan. Ibrahim. Karvin. Hadir. Ridho Ahmadsyah. David. Rizky Todri. Hadir. Andrea Atmaja. Hadir. Fatan. Hadir. Ramadan Kodri. Absen. Gak ada pemberitahuan. Cabut kan nih? Ada, nggak tahu ya. Oke. Ilham Yuli sendiri. Ada datang juga. Oh, ini nanti bisa diproses ini berapa minggu udah datang ya. Hah? 30 minggu? Ya, itu bukan yang ada datang lagi, bukan sekolah lagi deh itu. Oke ya. Jadi ini ada 12 orang ya datangnya. Ya. Jadi nanti yang datang ini kita akan belajar. Jadi sebelum belajar ke materi selanjutnya akan Bapak ingat dulu kita materi yang lalu. Yang lalu kita membahas tentang apa? Karburator, ya betul. Jadi tentang karburator ya. Masih ingat ya pelajaran tentang karburator? Masih ya? Oke. Jadi udah dibaca-baca ya materi semalam ya. Jadi materi hari ini dari baca tentang injeksi. Ada dibaca? Ada ya? Oke, bagus. Nanti ada mau tanya. Oke. Jadi sebelum mulai pembelajaran, ya kan? Seperti biasa akan Bapak berikan dulu tujuan kita, ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita tuju pada pembelajaran kali ini, ya kan? Jadi biar kita tidak kemana-mana pemikirannya atau pengambilan datanya. Jadi kita fokus pada tujuan hari ini. Jadi untuk pemeliharaan mesin sepeda motor atau pelajaran mesin sepeda motor ya depan kompetensi dasarnya itu memahami prinsip kerja sistem injeksi bensin ya daripada sistem injeksi bensin. Di situ kompetensi dasarnya dan merawatnya, cara merawatnya. Oke? Jadi kita harus tahu bagaimana
prinsip kerja injeksi itu. Jadi kan kalian udah baca-baca lah sekilas semalam kan. Jadi hari ini kita penguatan lah nanti. Penguatan lebih melebar lagi tentang apa saja, bagaimana prinsip kerjanya dan bagaimana cara merawatnya, komponennya. Di sini nanti kita akan pelajari. Lalu tujuan pembelajarannya, jadi nanti dengan presentasi, ya kan, dengan presentasi kalian mampu menjelaskan prinsip kerja sistem injeksi. Jadi nanti kita kan di akhir pembelajaran itu ada sesi presentasi biasa kan. Lalu sebelum presentasi itu ada kita namanya diskusi, ya kan. Nanti bapak bagikan kelompok, kita berdiskusi tentang prinsip kerjanya bagaimana, lalu tujuan keduanya itu fungsi komponen sistem injeksinya bagaimana, ya kan. Bagaimana nanti kalian jelaskan fungsi-fungsinya itu bagaimana, fungsi komponennya harus kalian cari tahu, kalian kumpulkan datanya dengan cara berdiskusi, ya kan. Nanti boleh dari buku ataupun dari Google, dari bab Google boleh juga. Itu kalian cari, kalian analisis nanti. Lalu sesudah kalian tahu komponen-komponennya, ya kan, udah tahu komponen-komponennya, nanti kalian cari, kalian analisis gangguan apa saja yang ada pada sistem injeksi sepeda motor. Nanti kalian cari literaturnya dari Google ataupun dari buku. Jadi dalam sistem injeksi itu kira-kira gangguannya apa saja. Biasanya kalau gangguan injeksi itu kan biasanya lupa saja gangguannya, gitu kan. Di GPS ya kan, ya betul. Di sensor juga namanya ya, di sensornya. Jadi nanti kalian cari tahu di bagian-bagian mana saja gangguan itu terjadi. Setelah tahu, ya kan, baru kita nanti melakukan perawatan. Itu tujuan keempat. Jadi tujuan keempat itu kita melakukan perawatan. Jadi dengan diskusi, masih dengan diskusi, itu kalian akan mencari tahu gangguannya ini, misalnya gangguannya pada umpamanya tidak mau tidak maksimal, ya kan? Kalian cari tahu bagaimana cara melakukan perawatannya, apakah harus dibersihkan atau harus direset ulang sekolah sensornya, gitu kan? Nah itu harus kalian cari tahu ya, nanti dari diskusi atau dari yang kita dari Google boleh, ya kan? Jadi setelah tahu bagaimana cara perawatannya, nanti di sini dia kita praktek di tujuan kelima. Kita praktek ke bengkel, lalu kalian tunjukkan gangguan pada sistem injeksi bensin bagaimana, ya kan? Di bengkel, Pak, nanti kalian periksa motornya itu, sepeda motornya, nanti kalian periksa, oh Pak, gangguannya di sini, nanti akan dituangkan ke dalam LKPD. Ya, nanti dituangkan ke dalam LKPD. Misalnya nanti kerusakannya yang saya periksa kan di sini gitu kan. Kalian tuangkan di LKPD, nanti akan Bapak bagikan di LKPD setelah membagikan kelompok ya. Setelah kita melihat materi hari ini, lalu Bapak bagikan kelompok dan Bapak bagikan LKPD. Oke? Ya. Jadi setelah tujuan ke-6, ya, kita masuk ke tujuan terakhir. Di sini setelah mampu menunjukkan gangguannya, kalian masih dalam praktek dengan kelompok masing-masing, ya kan? Dengan kelompok masing-masing itu melakukan perawatan berkala, pada sistem injeksi. Jadi misalnya injektornya, gitu kan? Bagaimana cara membersihkannya itu sesuai dengan LKPD nanti. Akan Bapak kasih LKPD-nya sudah ada itu apa saja yang harus kalian periksa, gitu kan? Apa saja yang harus kalian periksa nanti tinggal melihat di LKPD. Apa yang kurang ataupun apa yang terjadi masalah di situ kalian tuangkan, kalian tulis saja, ya kan? Setelah kalian tulis semua yang hasil kalian kumpulkan datanya, setelah kalian dapat, lalu kalian akan simpulkan, oke? Nanti disimpulkan itulah nanti yang akan kalian presentasikan. Yang sudah kalian simpulkan itu akan kalian presentasikan maju ke depan ya, setiap kelompok maju ke depan. Oke? Paham ya? Paham. Oke, paham.
Jadi kita tujuannya sudah tahu ya, sudah paham ya. Baik. Lalu jadi sebelum masuk ke pembelajaran ini, ya kan? Nah, daripada kami nampaknya ini ya kan? Udah lama ya. Ya, kita biar semangat pada materi kali ini. Kita yel dulu. Oke, ada kangennya. Kita berdiri dulu semua nih, ya kan? Ya, berdiri dulu. Oke, berdiri. Bertumbuh kita. Ya, ayo. Jadi kita semua, ya keluarkan suaranya ya, yang menggetarkan seluruh Madani ini, oke? Oke, tunjukkan kita ke TBS aktif semua ya. Oke. Ya, siap ya, kalau Bapak bilang SMK, jawabnya yang pertama bisa. Itu yang kedua SMK hebat, SMK luar biasa. Dan yang terakhir TBSM jaya. Oke, ingat ya. Oke, yang keempat ya. Yo, SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, TBSM jaya. Semangat kali ya. Ya, semangat, bagus. Jadi Bapak suka kayak gini nih. Semangat setiap pembelajaran, semangat ya. Oke. Jadi di sini sebelum memulai materi, akan kasih materi ini. Ada yang ingin Bapak tanyakan ya kan? Seperti biasa ada yang ingin Bapak tanyakan, kan sudah dibaca sistem injeksi itu seperti apa, ya kan? Ya. Kira-kira kalau misalnya di sepeda motor yang kalian tahu tuh sepeda motor apa saja lah yang pakai injeksi? Tahu kan ya? Apa? Bisa. Ya, lagi. Pokoknya yang udah tahu tinggi, biasanya pakai injeksi ya. 2014 ke atas. Ya, 2014 ke atas biasanya pakai injeksi ya kan? Itu lalu kalau misalnya ya kan Bapak tanya sistem injeksi bahan bakar ya kan, sistem injeksi bahan bakar itu apa? Ada yang tahu? Ya, siapa? Oh Heru ya, silakan Heru. Apa sistem injeksi bahan bakar? Injeksi bahan bakar adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam mesin pembakaran dalam bentuk mencampur bahan bakar dengan udara agar lebih homogen dan efisien sebelum dibakar. Oke, ya, ini mantap ya. Ini memang Sheru ini teladan ya kan. Teladan nggak ada aja yang ada error. Kalau dikasih obat ada error ya. Balat dia ya lumayan ya kan. Lumayan bisa cepat nangkap pembelajaran, tapi itulah rasa kurang di rupiah ini. Ya. Jadi benar ya yang dibilang Heru ya, sistem injeksi bahan bakar itu suatu sistem elektronik. Makanya dia sekarang itu ada namanya kan ECU, Electronic Control Unit, ya kan? ECU, Electronic Control Unit, seperti ya, Control Unit. Jadi di situ dia sudah sistem elektrik, semuanya memakai sistem komputerisasi, ya. Apalagi kalau di tahun tinggi ini, ketika kita mau melakukan servis atau reset, itu dia sudah kita memakai alat scan itu, ya, pakai komputer itu ya. Jadi memeriksanya tidak susah-susah lagi, tidak seperti mesin konvensional, ya. Cuma memang ada beberapa kerugian yang nanti itu kita bicarakan di dalam materi ini, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam sistem injeksi bensin ya. Jadi benar yang dibilang Heru tadi itu, ya kan? Benar yang dibilang Heru tadi itu, sistem injeksi bahan bakar, dengar dulu, Ardiansyah, sistem injeksi bahan bakar itu sistem elektronik, ya kan, yang tugasnya untuk mencampur bahan bakar dan udara.
Karburator ini juga bercampur bahan udara. Tapi ada perbedaannya, dia lebih efisien dan menyampurnya itu lebih homogen. Homogen itu sesuatu yang lebih menyatu. Jadi lebih menyatu ya. Jadi tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma. Oke? Jadi tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma. Disitulah jadi sehingga pembakaran itu lebih sempurna. Makanya injeksi itu dia lebih irit ya bensinnya. Ya, karena dia itu pembakarannya lebih sempurna tadi. Oke? Paham ya? Paham. Jadi udah tahu ini ya. Oke. Ya. Jadi tadi kita sudah tahu apa itu injeksi ya. Kita akan memperdalam lagi nih. Akan Bapak jelaskan sedikit dari masalah tentang sistem injeksi ini ya. Jangan dulu, oke? Fokus. Jadi lihat ke depan, oke? Nah, lihat. Di sini ada sistem injeksi bensin. Ya. Di sini ada sistem injeksi bensin. Oke. Lihat di sini. Kita lihat dulu pengertian sistem injeksi. Nah, ini hampir sama dengan apa yang dibilang tadi sama Heru ya. Sistem injeksi adalah suatu sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi kontrol secara elektronik. Ya. Sistem ini mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Jadi fungsi elektronik itu untuk mengatur banyaknya suplai bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bahan bakar ya. Oke, lihat di sini. Ini seru nih. Ya, ke depan. Di sini bagian serunya nih. Jadi apa perbedaan? Perbedaan dari sistem injeksi dan karburator itu ada perbedaannya ya. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaannya? Di sini ada dua perbedaan utama ya. Coba tengok dari gambar ini. Kalau dilihat dari gambar ini apa perbedaannya? Nih, dari gambar ini apa perbedaannya? Coba. Itu apa? Apa? Terus apa lagi? Ini ya injektor ini ya. Ya. Ya, oke. Apa lagi? Itu bawa dari sama-sama. Apa? Body. Throttle body. Oke. Kalau di sini di karburator dia pakai apa? Pakai karburator. Nah, kalau di karburator dia pakai sistem karburator. Dan tapi kalau dia diinjeksi, dia pakai throttle body dan ada injektornya. Itu perbedaannya. Di sini ya, coba Bapak apakan. Ada dua perbedaan utama itu. Yang pertama di sensornya. Nah, di sensor karburator dia cuman bergantung kepada engine speed. Engine speed itu apa? Kecepatan mesin, ya kan? Jadi semakin dia gasnya ditarik, semakin banyak suplai bahan bakar yang akan dikeluarkan ke dalam mesin, ya betul ya. Jadi itu dia tergantung ini aja sensornya, engine speed, oke? Sedangkan di injeksi itu sensornya ada 6 sensor utamanya. Yang pertama throttle position, ya kan? Yang kedua air temperature. Air temperature-nya apa?
Lalu ada engine temperature. Engine temperature ini dia temperatur mesinnya. Jadi kalau dia badan panas, dia kontrol sendiri dia apanya, sensornya ini, oke? Lalu ada di sini engine speed juga ada, kecepatan mesinnya. Lalu exhaust. Exhaust itu apa? Ada yang tahu exhaust? Exhaust? Nah, bukan permen ya, bukan permen exhaust. Exhaust itu apa? Saluran keluar, saluran pembuangan. Nah, lupa nih. Kemarin kita udah pelajari. Jadi exhaust itu saluran pembuangan. Kalau saluran pembuangan di mana? Knalpot, ya betul ya. Lalu di sini kalau dia di karburator, dia pakai CDI. Sedangkan kalau dia di apa? Injeksi, dia pakai ECU atau kalau di Honda namanya ECM. Kalau di Honda namanya ECM. Oke, nanti ya. Di sini di dalam ECM ini sudah ada ejection timing-nya ada, lalu full injection timing ada, full quantity ada. Di situ sudah lebih kompleks dia mengaturnya. Lalu kita masuk ke skema dan skema ini Bapak ambil dari skema motor Honda ya, sepeda motor Honda. Lalu apa itu skema? Yaitu aliran atau kelanjutan dari bagaimana penghubungan komponen suatu komponen ke komponen yang lainnya. Ya, ini dia dari baterai, masuk ke ignition switch, ya kan? Baru masuk ke ECM. Lalu dari throttle handle, throttle handle kalian tahu apa? Throttle handle, ada yang tahu? Gas. Jadi handle gas ya, handle gas. Jadi throttle handle ini masuk ke throttle body. Kalau throttle body ada yang pernah lihat? Jadi mesin injeksi. Dia yang bentuknya dari di atas mesin itu. Nanti kita lihat ya di bengkel ya. Mungkin belum kebayang sih. Lalu throttle body ini ada sensor, ya ada sensor. Apa aja sensornya? TV sensor atau tadi dibilang TPS tadi. Lalu ada map sensor, lalu ada IAT sensor. Nah, nanti akan Bapak jelaskan lagi apa ini TV, map dan IAT, oke? Lalu masuk lagi ke IGM-nya, oke? Atau ECU-nya ya. Lalu dari sini ada sensor sendiri. Ada EOT sensor, crank pull sensor, dan BA sensor yang masuk ke dalam IGM ini. Setelah dari IGM, lalu inilah dia yang akan disambungkan lagi, didistribusikan lagi ke dalam mil. Lalu ada di ignition coil, injector, spark plug, engine. Lalu ada pressure regulator, fuel pump, dan filter. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat dari keseluruhan bagian ini. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Apa? Kira-kira? Yang bagian paling terpenting di sini apa? Kira-kira? ECM ya. Karena disitulah dia seperti kalau di manusia itu kita umpamakan seperti otaknya. Jadi ketika tubuh ini mau bergerak, ada sensor tubuh kita itu mengirimkan sinyal ke dalam otak, ya kan? Lalu otaknya itu meneruskan lagi sinyalnya ke organ yang ingin kita gerakan. Begitu juga ECM ini. ECM ini ketika ada yang ingin digerakkan atau ingin dibuka, dia dimasukkan dulu ke dalam ECM, lalu disalurkan lagi, didistribusikan lagi ke bagian komponen yang akan dikerjakan.
atau akan melakukan proses kerja ya. Ngerti? Ngerti ya? Nah, ini dia throttle body. Ini throttle body dan sensor unit ya. Lihat, di sini nih throttle body nih. Nih, salah dulu. Oke, di sini ada throttle body. Lihat, ini pernya ini untuk apa nih? Kalau yang sini nih. Iya, untuk mengatur gas ya, tali gas ya. Nah, di sini ada TP. Apa itu TP? TPS tadi itu throttle position sensor. Jadi apa itu throttle position sensor? Sensor? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, tapi akan Bapak terangkan sedikit di sini. Jadi throttle position sensor itu untuk memberikan sensor atau memberikan sinyal di mana posisi gas itu sedang berlangsung. Itu apakah dia full atau dia dalam keadaan idle. Idle apa idle? Bukan yang di perut ya, itu namanya idle ya kalau itu. Kalau idle apa idle? Hah? Langsam. Idle itu langsam ya. Nah, ini langsam. Lalu ada IAT, intake air temperature sensor. Oke, jadi intake apa intake? Intake apa? Saluran masuk. Kalau intake masuk. Air apa air? Udara. Jadi temperatur ya temperatur suhu. Bukan suhu yang aja kufu itu ya. Beda di suhunya, ini suhu udara. Jadi di sini sensor untuk mengatur suhu udara yang akan masuk, ya, yang akan masuk. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada sensor yang tadi. Bila kalau kita buka itu tadi seperti ini. Kalau throttle body itu sensornya kita buka, itu dia ada dalamnya komponennya seperti ini. Oke. Nah, ini ada dia. Dia ada gambarnya. Oke. Nah, di sini ada ECM atau ECU. Ini bagian yang paling mahal ya kalau kita punya. Ya, mahal. Biasanya itu bisa sampai 800 ECU. Mahal ya. Iya. Apa? Ya, kalau ini nggak ada, katanya nggak laku, orang memakai. Nggak tahu. Oke. Di sini ECU di sini ada rangkaiannya, bisa dilihat. Jelas ya, apa ya? Jelas. Oke, sini bisa dilihat, gitu kan? Sensornya itu rangkaiannya kemana-mana saja. Di sini ada precursor, all chamber, check pressure, yaitu back angle, VOC 5 volt, mark, throttle, inject air, fuel pump, power injection, ignition, indikator dan lain-lain. Ini akan kita telaah satu-satu. Nanti ini yang akan kalian telaah satu-satu, ya kan? Kalian akan lihat nanti dari ininya dari dari Google nanti kalian cari tahu ya. Lalu di sini ada full pump modul. Oke. Full pump modul dan full pressure regulator. Oke. Kalau full pump ini udah ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat full pump? Ya. Nah, apa itu full pump itu apa? Dari bensin. Di dalam tangki ya. Untuk gunanya itu apa? Rino tahu? Apa? Untuk mengatur banyaknya. Itu siapa?
Jadi full pump itu ini ya, apa? Pompa kan? Pump itu Pompa bahan bakar. Pompa minyak. Ya, jadi dia untuk menyalurkan dari tangki ke dalam throttle body tadi itu injektor, ke dalam injektor. Ya. Fungsinya untuk memompa minyak. Namanya full pump yang untuk memompa minyak. Ya. Di sini ada filternya. Ini yang agak putih ini filternya. Ini itu apa? Filternya itu apa? Ada tahu? Hah? Filter minyak atau apa? Kalau filter itu gunanya apa? Menyaring minyak, ya, menyaring minyak, ya. Nah, di sini baru ada injektor. Ini dapat ada lihat injektor? Hah? Belum pernah. Ada yang belum ya? Ada yang udah pernah? Nah, Pak ada pernah ya? Untuk apa itu Pak kira-kira? Injektor itu fungsinya apa? Gunung. Hah? Kan pernah nengok, ya kan? Jadi kalau misalnya udah pernah buka ya? Udah pernah buka? Nengok aja ya, nengok aja. Jadi fungsinya itu apa? Untuk menyemprotkan minyak. Menyemprotkan minyak ya. Di sini ada bumbu-bumbunya, spring, solenoid coil, plunger, nozzle plate, full passage, semuanya sudah ada di sini ya. Nah, ini dia gambar. Apa nih? Gambar injektornya. Nah, penyemprotan minyaknya itu seperti ini. Beda dia seperti karburator. Hah? Kalau karburatornya kan seperti prinsip kerjanya seperti semprotan nyamuk kalau kemarin kan. Nah, kalau ini seperti shower ya, shower. Tapi lebih ini lagi. Lebih mengembun gitu, lebih mengembun lagi. Seperti inilah dia. Jadi apa fungsinya injektor ini, port injektor ini? Meningkatkan pembakaran bahan bakar, ya kan? Lalu injeksi tahap sudut optimal throttle body, injection port diameter. Ini spesifikasinya ya, spesifikasinya itu injektor port diameternya 0,152 mm kali 4. Oke. Dan itu tekanan bahan bakarnya 294 kPa. Apa kPa? Hah? Apa kPa? Nah ini kalian harus bisa ya pelajaran fisika itu di dalam mesin itu pelajaran fisika, bahasa Inggris itu penting juga kimia. Jadi harus pelajari ya. kPa itu kilo Pascal. Nah, PA itu Pascal. Jadi kPa itu kilo Pascal. Garis miring 12 V. V apa? Volt. Ya, nah di sini ada ICM. Ya tadi kita bahas. Sudah tahu lah. Nah ini dah back angle ya. Sudutnya. Jadi ada sudut-sudut tertentu. Dia yang mempengaruhi sensor back angle-nya. Jadi sudut normalnya yang ini. Nah, sudut normalnya yang ini. 55 derajat. Ya. Toleransinya ini kurang lebih kan ada 5. Toleransinya itu 5 derajat. Selebih itu apa yang terjadi? Jatuh lah. Kecuali kalau kita pakai sepeda motor sport dan itu digunakan dalam kecepatan yang tinggi ya. Itu bisa kita sampai angle-nya itu sampai 30 derajat ya. Oke. Jadi ketika dia kita berbelok atau di tikungan, itu back angle-nya akan mengatur sendiri. Di sini ada penghubungnya. Ya, sensornya akan mengatur sendiri ya. Bagaimana cara kerjanya nanti akan kita lihat ya dari video nanti yang akan saya berikan. Ini sekilas saja. Lalu ada back angle sensor. Nah, ini tadi sensornya. Apa saja dia? Bagaimana penggunaannya ini ya?
Jadi mechanical sensor itu masuk ke dalam ECU, dan itu masuk ke dalam input circuit, dan lalu masuk ke dalam CPU. Nah, masuk ke dalam CPU, dibuang lagi atau diteruskan lagi ke dalam injektor driving circuit, injection coil driving circuit, full pump driving circuit. Jadi dia di sini sensornya itu mengatur ketika kita lagi berkendara ya. Di sini ada apa? Oil temperature sensor. Jadi di sini ada sensor yang untuk memberitahu tentang temperatur oli mesin. Ya, ini gambarnya. Lalu di sini ada crank pull sensor. Yang mana crank pull sensornya? Yang mana? Hah? Yang lingkar merah ya. Biru putih. Ya, itu kabelnya. Jadi sensornya di sini dia ya. Yang ini apa? Spool. Crank pull. Ini namanya kalau ada crank pull. Atau kalau misalnya di bengkel kalian sering bilang itu magnetnya di sini magnetnya. Oke, jadi segitu saja untuk materinya. Sebelum kita lanjut ke melihat video, ya kan? Ini tadi udah paham? Nah, kira-kira udah paham ya? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ingin membagikan kelompok. Jadi tadi kita ada 12 orang ya. 12 kita bagikan kelompok dulu. Yang bagi Bapak aja ya. Oke. Heru, lalu David sama Bagus ya. Bertiga ya. Oke. Yang kedua Ridho Armansyah, Ardiansyah sama Baik. Ya, Baik oke. Lalu yang ketiga Adib, Ramadan. Kamu belum. Badannya tegak. Andreo. Ini sama sebelahnya. Andreo. Adib, Ramadan sama Andreo ya, bertiga ya. Lalu yang terakhir Matan, Rizky Sodri, satu lagi ini Calvin ya, dapat ya. Oke, nah dulunya kelompok masing-masing, coba. Dapat ya sini ya. Satu lagi siapa? Hah? Oke. Dah nih sini. Ambil kursinya satu lagi. Oke, ada Mas ya. Oke. Ya, lepas ya. Oh, David di sana ada David di belakang. Adit depan. Oke. Ya, oke. Jadi itu biar semua aktif ya. Oke. Ini Bapak bagikan LKPD-nya.
Tapi jangan diisi dulu ya. Soalnya kita mau lanjut ke materinya dulu. Jangan diisi dulu ya. Jadi kita mau lanjut materi dulu. Oke, udah semua ya, dapat. Nah. Kita udah paham ya kelompoknya masing-masing? Ya. Ketuanya pilih ya masing-masing ya. Nanti tentukan. Ya, tentukan siapa nanti yang akan yang mencatat, yang mengumpulkan datanya siapa, yang bikin kesimpulan siapa, yang melakukan pencariannya siapa ya. Lalu nanti yang membaca ke depan siapa nanti ditentukan ya. Oke, paham? Paham ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat dulu video ini. Ya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai cara kerja sistem indeksi. Oke guys, Lihat dulu ke depan. baik sebelumnya kita sudah ketahui ya guys, baik ada beberapa sistem. Saya mau contoh sistem UMI dan sistem regulator. Seperti itu. Awalnya dari sebenarnya sepeda motor pada awalnya menggunakan sistem karburator. Kemudian dengan seiring perkembangan zaman dan diiringi dengan teknologi, jadi mulai berkembang yang namanya teknologi PCI fuel injection. Oke guys, nah ada beberapa tambahan dan beberapa mekanisme yang sedikit berbeda dengan karburator. Oke, nah bagi yang pertama guys, kita bisa lihat di sini. Ini saya akan terangkan satu persatu mengenai gambar ini. Di sini ada gambar tangki minyak, kemudian ini pompa minyak, kemudian saluran bensinnya, saluran minyaknya, kemudian injeksi. Oke, jalan injeksinya, kemudian masuk ke dalam mesinnya. Ada busi, kemudian ada piston, kemudian di sini ada nanti kemudian untuk kompres, intake, ya. Kemudian ini ada salurannya, saluran jalan masuk. Nah, kemudian di sini ada ECM, ya. Oke. Kemudian di sini ilustrasi dari gasnya, ya. Putarannya di sini ada kunci stop kontaknya, dan di sini ada PM-nya, PM berapa. Oke guys, di sini intake part operation, jadi intake part-nya. Oke, nah langsung aja ya guys, ini kita simulasikan. Nah, oke, untuk awal pertama kita menggunakan efek starter, kemudian ini kunci kontaknya seperti itu ya guys. Oke, ilustrasi animasi aliran bahan bakar mengalir dari tangki minyak dari bensin, kemudian kita hidupkan start, ya guys. Nah, kemudian prosesnya mulai berjalan, darah masuk, kemudian disampaikan oleh injeksi, jalan injeksi, pelan-pelan masuk, oke, kemudian masuk dalam pembakaran.
dengan udara. Nah, seperti itu. Nah, di sini ECM atau ini yang sering kita bilang otaknya ya, otaknya dari sepeda motor PJ. Oke, ini yang duluan naik ke 6.000 turun seperti itu guys. Nah, jadi sistem PJFA itu ya dia terkontrol keluaran bakaran, kemudian kontrol dari udara yang masuk seperti itu. Jadi simpel ya guys, seperti itu. Ini kenapa? Kenapa yang PJFA itu lebih itu yang sudah terdeteksi konsumsi bahan bakarnya lebih mirip daripada yang beberapa. Nah, ini secara teknis kita dapat melihat samburan dari injeksi beberapa yang disebutkan bahan bakarnya dalam sampul penggunaannya dengan baik dari masuk ke dalam untuk meminimalisir adanya bahan bakar yang terbuat sia-sia seperti itu. Ini semuanya terkontrol dari ECM. Nah, seperti itu guys. Bedanya dengan karburator, itu kalau punya ECM ini berdasarkan kelompok ya, mekanisme seperti itu dicampur bahan bakar dengan udara secara manual. Nah, seperti itu guys. Kalau ini seperti itu. Karena PJFA atau motor yang sudah berteknologi RI ini ketika diajak atau dengan kecepatan ini tidak bisa diubah. Seperti itu. Jadi yang pertama itu berdasarkan kita juga selama kita menggunakan sepeda motor seperti itu. Ini sebagai kita semua harus juga kita sesuai. Jadi indikator dari itu yang tergantung dari cara mengenai kita seperti itu. Nah, untuk angka itu seperti ini dari setiap saya. Ketika bahan masuk, kemudian mengambil proses pembakaran dan terus membuat. Oke guys, satu lagi. Ini prosesnya Mereka tahu nih cara masuk. ngambil bahan ya? Tahu. Oke. Masuk semua. Dicek. Terus masuk. Terus kompresi pembakaran. Proses dua. Jadi proses seperti itu guys. Masuk terus berubah-ubah seperti itu. Lalu siklus yang terjadi di injeksi seperti itu guys. Ini semuanya sudah dikontrol nih oleh saya. Ini 62 PM sudah cukup. Ini dua yang sudah jauh tidak sudah seperti itu guys. Itu tergantung mereka fiturnya PM-nya dengan udaranya yang sedikit, yang di pangkalan yang sedikit, yang di poligon seperti itu. Nah, kira-kira inilah gambarannya dari teknologi sistem emisi. Nah, jika pada Anda yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan klik tombol subscribe ya guys. Dan sampai itu dislike dan subscribe dan tonton video-video berikutnya. Oke, sekian dari saya mengenai cara kerja sistem injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup ya videonya? Sudah paham ya? Jadi tadi kita sudah membagi kelompok. Jangan loh ya.
materinya ya, materi secara garis besarnya sudah kita bapak sampaikan. Sekarang tugas kalian itu berdiskusi serta melakukan pengumpulan data dan dituangkan ke dalam LKPD, ya, ke dalam LKPD. Oke, dulu ke depan. Ini bapak matikan aja dulu ya. Matikan. Oke, matikan dulu. Jadi lihat ke depan, lihat di LKPD-nya juga. Cara mengisinya seperti biasa. Ya. Di sini ada di halaman ketiga, di halaman pertama itu ada apanya, indikatornya ya kan? Yaitu alat-alatnya apa saja. Itu yang harus kalian siapkan. Lalu yang di halaman ketiga lihat, di sini lihat ke depan dulu. Lihat ke depan. Ya. Di sini ada nama. Namanya bikin nama kelompoknya ya. Bikin nama kelompoknya. Ya, nampak? Di sini ada nama kelompoknya diisi. Lalu kelas berapa? Ya kan? Lalu di sini ada langkah kerjanya. Langkah kerjanya apa saja yang harus kalian lakukan atau kalian kerjakan nanti ketika kalian berdiskusi. Oke. Di sini ada gambar komponennya. Cari tahu nama-nama komponennya. Oke, ikuti aja instruksinya yang ada. Oke? Lalu di halaman selanjutnya di situ tinggal lakukan saja dan isi sesuai dengan instruksi yang ada. Ya. Oke? Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak. Oke. Itu untuk lembar pengetahuan. Nanti di bengkel ada lembar keterampilannya. Oke. Ya. Ya, lembar keterampilan di halaman 8. Di situ tulis juga kelasnya, nama kelas, ya kan, nama kelompoknya kelas. Lalu nanti ikutin saja instruksinya, apa saja yang diperiksa. Misalnya ini ada memeriksa kurva, ya kan? Langkah-langkahnya lihat nanti kan kalian sudah melakukan apa? Diskusi dan sudah melakukan riset melalui kajian literatur. Langkah kerjanya bagaimana saja cara melakukannya. Nanti kalian lakukan. Ini misalnya memeriksa kurva, memeriksa saluran bahan bakar, ya kan? Dan seterusnya sampai selesai, oke? Nanti akan Bapak nilai grup mana atau kelompok mana yang semuanya bekerja secara aktif, pembagian tugasnya bagus. Lalu nanti ketika presentasinya bagus, itu yang akan mendapatkan nilai yang tertinggi ya. Oke? Mengerti ya? Paham? Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berdiskusi. Sudah bisa dimulai ya diskusi kita. Setelah berdiskusikan nanti sudah dikumpulkan datanya. Nanti kalian simpulkan ya. Kalian simpulkan itu yang akan nanti kalian jadikan sebagai bahan presentasi. Oke, ngerti ya? Ya, silakan berdiskusi. Bapak berikan waktunya. Ya, berdiskusi ya. Keluarkan HP-nya, pakai HP boleh, pakai HP boleh ya. Silakan, boleh pakai HP, silakan, keluarkan. Ya, silakan keluarkan HP-nya, boleh pakai HP ya. Karena akan mencarinya dari Google.
Bisa ketemu. Kau, Lupin dan Lupin. Katanya ngari dari HP-nya ya. Apa tahu terus? Oh ini nyarinya dari video. Iya, Video. Nah ini coba. Ya bagus ya, nyarinya ya dari video itu boleh juga. Nah, waktunya sudah selesai ya. Untuk diskusi di dalam kelas, pengetahuannya sudah selesai. Kita lanjut turun ke bengkel, oke? Oke. Ya, kita ke bengkel untuk praktek dan mencari mencari data di bengkel kita, oke? Dengan cara praktek, oke? Ya, oke, siap. Oke. Tadi kita sudah melakukan sesi diskusi dalam kelas, ya kan?
kita sudah mengumpulkan data melalui kajian literatur. Tadi kalian sudah melakukan pengisian LKPD pengetahuan juga, dan sudah mengumpulkan banyak-banyak tentang prinsip kerja, dan juga sekarang kan kita membahas tentang memperbaiki sistem kepala silinder. Tadi kita sudah mencari ya di dalam kelas dan berdiskusi tentang apa saja yang harus kita perbaiki ketika melakukan perbaikan kepala silinder, ya kan? Sekarang kita akan melakukan unjuk kerja di ruang bengkel atau juga praktik ya. Paham semuanya? Jadi sebelum kita masuk ke dalam ruang praktik, biar semangat kita di menjalani praktikan ini, kita yel-yel dulu ya. Oke, ada kangen ya, yel-yel ya. Oke, yang kuat ya. Kita getarkan dulu hari ini, oke? Siap. Nah. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. TPSM jaya. Oke, ya kita langsung ke ruang praktek ya. Oke, yuk. Mari kita Titik, biar paham. Oke, sekarang karena sistem injeksi kita cuma satu, kelompok satu dulu yang melakukan unjuk kerja ya. Silakan Anang, Heru, dan Henry. Satu lagi, tadi siapa lagi? Tong. Nah, apa? Ibrahim. Bawa LKPD-nya. Mana tadi LKPD yang kalian pegang? Ada. Ambil. LKPD-nya ada, Pak. Ambil LKPD-nya ada. Ada pas. Masuk ujung. Pret. Yang ujung. Musuh serang. Oke, diikutin ya LKPD-nya. Itu paling keras, paling keras. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu LKPD-nya. Selama hidup ekor. Mau dibawa pulang ini lagi. Ekor. Ini pegang dua. Kita menang. LKPD-nya pegang satu ya. Siapa? Nah, dipegang. Ini kan. Limit kali. Dah. Silakan lakukan yang sesuai dengan LKPD-nya ya. Limit kado. Kita itu. Itu apa? Tong. Apa? Ya dikasih maru kali kamu. Orang kampung kayak gitu lama di bengkel. Dua kampung. Mana kampung? Mana kampung? Mana lo? Udah lah, baru kan
Maruk kali paman lagi. Apa nih dibuka nih? Mana Pak? Tak menyimpit aja. Malu, aku pengen Aku kemarin dulu. Oke, nanti ini siap-siap ya, kelompok 2 ya. Semua yang mau dibotakan. Bisa berapa kilo? Ini namanya partai toh. Nah, ini merek GS. Tentang mulai dari sini. Aku dikasih tahu kita normal. Kita kayaknya aku tahu, betul. Bodoh aja nulisnya. Ini baterai merek apa? Lobat. Apa sih? Baterainya Robert. Tahu aku tidak tahu. Jadi sigara. Ganting sigaret. Beda mana Ini itu? namanya apa? Nang kelompok sigara itu nah. Mana Nah. Oh, masuk ke mana? Bareng-bareng aja lah. Ya. Cabut. Ah, ini. Berapa fungsinya? Bisa. Saatnya jam berubah dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Bensin Pak, di bensin. Apa tadi nanti? Mana ngerti cara ngisinya kan? Ngerti kan? Ya, silakan ya, dikerjakan ya. Ini mau meriksa apanya? Periksa injeksinya, injektornya. Oke. Nah, injeksi dan lubangnya diperiksa juga ya. Orang botak panas kepala. Itu Nah, oke. Kalau lu botak mana? Angkat
nggak ada yang turun terus. Ada kabelnya. Ada ini satu. Kebetulan pegang barang Pak. Astagfirullahaladzim. Itu rusak lo kereta kita. Yang terbaru ini loh. Gambar. Bangkat lah, kok kira nggak berat ini. Macam kepala kau bener-bener. Dia ngapain pijat-pijatnya tuh? Limpas dong. Limpas kan? Berapa? 10. Limpas 10. Nih ada. Mari. Ya, mungkin dah sering isinya katanya ada jorok kali. Ini ya. Nah, kan dah. Pijak dah kan. Pijak saya guys. Hand guys. Jadi GL ini. Tomaknya ada ya. Apanya? Nah, berpuluhan ada sini. Suruh berapa? KPD-nya ini, wah. Makanya buka ini nah. Bukan 10 ini 6. Apa ini? Apa siapa lagi? Entar dulu. Istilah pandanya. Apa? Bro, bikin namanya ya. Bro, Obed. Apa guna ya? Apa guna ya nak? Nah, darah pun lagi dengan kasih buah ayu deh. Darah kan. Darah kan juga kasih buah ayu. Gini nih caranya. Iya, betul. Iya, patah. Tahu ya tuh, salah ya. Ya. Tahu aja. Belum pas tadi. Ya. Masih betul ini. Nah. Mana 10 T ini. Aja 12. Mau itu 12.
Aduh, Pak bau kali tangki itu. Apaan ini tuh? Jangan kali. Direct kena. Tadi telur tuh. Fungsinya apa? Tak. Ya, nah. Kasih kamu apa nih kau kerja? Enak kali mas. Saat ayam. Itu kayak itu. Pasang, mereka yang nangkan. Oke pas. Ya tahu masuk. Itu apa tuyul? Mana kali tuyul itu? Mana ini? Mungkin hilang patah. Ada yang hilang patah nah kan? Ada yang hilang. Tahu. Bawah itu bodoh. Kota-kota.
Kota idiot itu. Pandian. Saingan. Bukan rombak, jadi YL. Ya. Sampai berapa? Main berapa? Tarik. Di sini aja. 20 kali. Kalau ada yang hilang kan udah. Aku lapar dulu. Oh lah, Ngeling. Apa itu apa nih? Ada, kalau itu ada. Mana bosnya? Ini lah. Ini tadi kan bos. Botak. Alasan. ada modal bete dulu. Jatuh. Iya.
Kemana kan ini? Berapa naik? Ayo, set. Oke, semuanya baris. Karena kita sudah melakukan praktik hari ini, kita akan kembali ke dalam kelas. Nanti dalam kelas kalian akan simpulkan apa yang sudah kalian cari, baik dari LKPD pengetahuan maupun dari LKPD praktik kita tadi, ya. Nanti kalian simpulkan dan akan kalian presentasikan melalui kelompok masing-masing, oke? Paham? Paham. Semua alat-alatnya sudah dibersihkan? Sudah dikumpulkan? Oke, kita kembali ke dalam kelas. Oke, yuk. Oke, dengar dulu. Tadi kita sudah praktek di bawah ya kan? Ya. Ya, sudah paham dan melakukan kesimpulan semua ya. Sudah ada yang disimpulkan? Ya. Sudah siap untuk maju presentasi? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok berapa ya? Satu aja lah, satu aja ya. Satu yuk, silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, silakan. Silakan coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sudah melakukan diskusi dan mengumpulkan data dan
mesin sepeda motor memiliki prinsip kerja, yaitu pada dasarnya prinsip kerja sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume sesuai permintaan mesin, sehingga teknologi ini lebih irit dari teknologi pengabutan bahan bakar karburator. Otak pengontrolannya adalah ECU atau Engine Control Unit. Engine Control Unit atau di motor-motor Honda bisa disebut ECM, Engine Control Module. Ketika kunci kontak di posisi on, pompa bahan bakar atau full pump akan bekerja selama 2 detik dan memberi tekanan pada selang bahan bakar. Setelah mesin di start, sensor-sensor seperti sistem sensor atau DPS, intake air, temperatur atau IAT, manifold air pressure atau MAP, engine oil, temperatur, dan norm 02 sensor memberikan input ke ECM. Oke, udah siap? Dah. Jadi ini untuk kelompok 1 ya. Kira-kira untuk kelompok 1 ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, bagaimana? Ada Pak, saya. Oh ya, silakan Rizky. Apakah kelebihan dari sistem injeksi dibandingkan dengan sistem konvensional yang menggunakan karburator? Oke, jadi itu tadi pertanyaannya, apakah perbedaan ya? Apakah perbedaan sistem injeksi dengan sistem konvensional karburator ya? Ya Pak. Oke, ada untuk kelompok 1 ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan. Bagus. Kelebihan sistem injeksi dibandingkan karburator, sistem injeksi lebih efisien atau lebih tepat sesuai dengan putaran mesin sehingga pemakaian bahan bakar. Selain itu, campuran bahan bakar kendaraan sistem injeksi lebih berimbang dengan karburator sehingga pembakaran pada sistem injeksi lebih optimal atau lebih baik. Oke, jadi itu ya kalau Bapak simpulkan. Jadi kelebihan dari sistem injeksi ini yang pertama pembakarannya lebih efisien dan sempurna. Ya, dan dia pencampurannya lebih homogen ya, lebih menyatu sehingga lebih hemat atau irit bahan bakar dan pembakaran lebih optimal ya. Ya, oke. Ini bagus ya kelompok 1 dia mempresentasikan tentang prinsip kerja dan bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Persiapannya sudah matang berarti. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi sudah kelompok 1, ya kan? Ya. Sekarang kelompok 2, ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke. Ya. Silakan dibacakan dengan keras kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 sudah melakukan diskusi dan pengumpulan data dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dalam sistem injeksi bensin sepeda motor terdapat 5 komponen, yaitu 1. Full suspensor filter, menyaring kotoran agar tidak terisap pompa bahan bakar. 2. Full loop module, memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor. Penyaluran bahan bakar harus lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan mesin supaya tekanan dan sistem bahan bakar bisa dipertahankan setiap waktu walaupun kondisi mesin berubah-ubah. 3. Full pressure regulator, mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap konstan. Contohnya pada Honda Supra dengan PDM FD, tekanan dipertahankan pada 294 kPa atau 3,0 kgm atau TM2 43 PSI. Bila bahan bakar
Bila bahan bakar yang dipompa menuju injektor terlalu besar atau tekanan bahan bakar melebihi 234 kPa atau 3,0 kgf cm2 43 PSI, pressure yang mengembalikan bahan bakar ke dalam tangki. Pulpet hose selang untuk mengalihkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Selang dirancang untuk tahan tekanan bahan bakar akibat dipompa dengan tekanan minimal sebesar tekanan yang dihasilkan oleh pompa. 5. Full injektor menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk atau intake manifold biasanya sebelum tabung masuk, namun ada juga yang transport body. Volume menyemprotkan disesuaikan oleh waktu pembukaan nozzle atau injektor. Lama dan banyaknya penyemprotan diatur oleh ECM atau Electronic Exit Control Module atau ECU atau Electro Control Unit. Kerjanya penyemprotan pada injektor adalah pada saat ECU memberikan tegangan listrik ke solenoid oil injektor. Dengan pemberian tegangan listrik tersebut, solenoid oil akan menjadi magnet sehingga mampu menarik plunger dan mengangkat net level atau katur jarum dari dudukannya sehingga saluran bahan bakar yang sudah tekanan akan memancarkan keluar dari injektor. Sudah? Oh sudah. Oke. Jadi kelompok 2 tadi sudah membacakan hasil presentasinya. Untuk kelompok lain atau teman-temannya ada ingin bertanya atau menambahkan? Pak, Heru? apa yang terjadi bila tekanan bahan bakar tidak sesuai dengan spesifikasi sepeda motor? Oke. Jadi pertanyaannya itu apa yang terjadi bila tekanan bahan bakar tidak sesuai dengan spesifikasi sepeda motor ya, Heru? Ya. Oke. Nah, untuk kelompok 2 ada yang bisa jawab? Bisa, silakan. Motor injeksi tekanan bahan bakar diharuskan tinggi karena kaitannya dengan kualitas semprotan bahan bakar yang keluar dari injektor. Semakin rendah tekanan bahan bakar dan kurang bahan bakar udara tidak akan teratur secara homogen, akibatnya tidak akan terbakar. Oke, itu ya jawabannya. Udah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan, Oke, silakan ditambahkan. apabila tekanan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari spesifikasi yang sedang terjadi, sulit dihidupkan. Mesin standar baik itu dalam kondisi idle atau jalan. Di jalan nampak pada mesin. Oke, jadi itu ya. Untuk apanya? Kalau misalnya tekanannya kurang, tadi ada 3 tadi Bapak lihat yang dicatat orang ini. Yang pertama sulit dihidupkan. Yang kedua mesin tersendat. Yang ketiga gejala nembak-nembak. Jadi motornya itu nembak-nembak deh ya. Kan sering itu suara tus-tus gitu kan. Nah, itu dia ya. Oke? Udah paham ya? Paham semua? Ada lagi yang ditanyakan? Ada. Ada. Oke, kita silakan duduk. Yang pegang tepuk tangan. Oke, di kelompok 2 sudah maju. 1, 2 udah maju. Kita sekarang lanjut ke kelompok 3 ya. Ini bintangnya nih, para pengendali kelas nampaknya dia kan. Jadi kita berikan tepuk tangan ketika mereka maju. Ya, untuk kelompok 3 siap-siap kita sambut ya guys, kita sambut. Kita sambut kelompok 3 sekarang berjumpa. Pengennya penyakit ya kan, pengen lempar aja ya kan, tapi kita sambut aja. Ya silakan dibacakan. Ya silakan dibaca dengan kuat ya. Percuma kita kelas gak kuat. Ya coba oke. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 sudah melakukan diskusi dan kesimpulan dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu untuk melakukan perawatan pada sistem injeksi bensin sepeda motor ada cara yang sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan bakar dengan oktan tinggi. Menggunakan bahan bakar dengan oktan 90 ke atas adalah salah satu cara merawat motor injeksi yang paling sederhana. Penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dapat menyempurnakan pembakaran di dalam mesin motor.
Jangan sesekali menggunakan bahan dasar berkualitas rendah karena dapat memicu kerusakan pada komponen mesin. 2. Mengganti oli secara berkala. Mengganti oli secara berkala juga menjadi hal penting yang tidak boleh terlewat pada perawatan motor injeksi. Lakukanlah penggantian oli setiap 2 bulan sekali atau saat motor sudah menempuh jarak 1000 km. Hindari juga mesin motor yang kekurangan pelumas atau kering karena akan mengganggu kinerja mesin. 3. Memeriksa kondisi aki. Jangan cuma pasang saja yang diperhatiin. Kondisi aki motor juga penting untuk diperhatikan. Motor dengan teknologi injeksi sangat tergantung pada kondisi aki untuk menghidupkan mesin pada sistem pembakaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa itu lagi? 4. Mereduksi. Selain api, kami juga perlu perhatikan kondisi busi. Busi adalah pemantik api yang penting untuk proses pembakaran barang mesin. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa busi secara berkala agar dapat memaksimalkan pembakaran mesin. Jika busi mengalami kerusakan, proses pembakaran pada mesin tidak sempurna sehingga mesin kurang tenaga dan motor tidak dapat menyala. 5. Kondisi memeriksa elektronik kontrol unit atau ECU adalah otak dari pengoperasian sistem injeksi pada motor. ECU memiliki keseluruhan injektor, baik bahan bakar yang disebutkan ataupun pada klep injektor. Jika sistem ini terganggu, kinerja injektor pun tidak dapat berjalan sempurna dan membuat motor menjadi mogok. 6. Melakukan servis secara berkala. Melakukan servis secara berkala adalah cara yang sangat penting untuk merawat kondisi motor injeksi agar tetap prima. Minimal setiap 3 bulan sekali usaha untuk melakukan servis motor injeksi di tempat resmi dan standar yang telah ditetapkan. Sudah? Oke, tadi kelompok 3 sudah melakukan presentasi. Kira-kira ada pertanyaan untuk kelompok 3 ya? Silakan. Ada? Tidak ada? Ada. Oh, tidak ada. Oke. Jadi sepertinya sudah ini ya, sudah bagus ya karena mereka mengambil perawatan secara umum untuk sistem injeksi dan sudah memberitahukan kapan harusnya motor itu diservis atau dirawat dan apa yang terjadi bila servis perawatannya tidak dilakukan secara maksimal sudah diberikan dampak-dampaknya. Oke, bagus ya untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, tadi kelompok 3 sudah membacakan untuk tahapannya sudah bagus, ya kan? Oke, jadi tidak ada pertanyaan tadi. Sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan. Ya, maju silakan. Jadi oke, tunggu ya. Ada bel apa nih? Bel anak SMP pulang ya. Baca dulu. Tunggu agak siap dulu. Tunggu dulu, bentar. Bentar ya. Oke, silakan dibacakan kelompok 2 dibaca dengan keras ya. Pelan-pelan aja bawah. Oke, ya, silakan kelompok 4. Cara yang paling adalah
sekali. Tinggal mencampurkan cairan tersebut ke dalam tangki dan berisi bahan bakar antara 3,5 liter hingga 5 liter yang melakukan setiap 3.000 km sekali. Jika kita tidak sempat atau tidak memiliki banyak waktu, servis motor sistem injeksi di bengkel biasa dengan cara ini juga bisa. Servis injektor motor injeksi dengan cara infus. Prosesnya yaitu menjadikan cair karbon clear sebagai bahan bakar lalu diinjek menggunakan alat khusus seperti peralatan infus. Cara kerjanya ialah selang bahan bakar dilepas kemudian disambungkan dengan tabung khusus yang sudah diisi oleh cair karbon cleaner. Pada tabung tersebut udara diberi udara bertekanan dari kompresor untuk memasukkan karbon cleaner ke dalam gelombang bakar. Mesin ini digunakan dalam mesin yang cara 1000 fpm. Cara tersebut hanya memakan waktu kurang dari 10 menit sampai cairan karbon cleaner habis dan mesin akan mati dengan sendirinya. Servis injektor motor cara membersihkan injektor dengan alat injektor minyak hanya bisa dilakukan di bengkel resmi. Hal tersebut menggunakan injektor alat dilepas dan kemudian dimasukkan sebuah alat yang namanya injektor dan tester. Setelah dimasukkan ke dalam alat tersebut, maka kita akan mengetahui berapa tekanan injektor tersebut. Kalau kurang dari angka standar, maka kemudian bisa disebabkan injektor kotor. Jika injektor kotor, maka langkah selanjutnya injektor akan direndam dengan cairan khusus dan diberi udara ultrasonik. Namun jika motor yang tidak ada lagi injektor. Tidak? Oke. Jadi untuk kelompok terakhir ini sudah melakukan presentasi. Untuk kelompok terakhir ini ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok ini? Gak ada. Oke, udah bagus. Mantap. Udah paham? Oke. Jadi ada satu pertanyaan untuk kelompok apa? Jadi di sini Bapak lihat dari keempat kelompok yang paling bagus dan paling matang itu kelompok 3 ya, karena semuanya sudah lengkap, mulai dari dampaknya, cara merawatnya dan kapan waktunya sudah dilakukan, sudah dituliskan, dan mereka akan mendapatkan nilai yang tertinggi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jadi kita keempat kelompok sudah presentasi. Hari ini kita sudah melakukan berdiskusi, ya kan? Sudah melihat materi apa yang terjadi, apa yang akan kita kumpulkan, mencari masalahnya, lalu kita pecahkan masalahnya, lalu kita diskusi, lalu kita sudah ke bengkel, ya kan? Kira-kira hari ini Bapak mau lihat apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum? Sudah. Yakin? Betul ya? Ya. Oke. Bapak mau melihat dulu apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum? Dengan kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kita melakukan apa saja? Kira-kira ada yang bisa? Oke, silakan. Heru. Apa? Silakan simpulkan. Coba. Belajar tentang prinsip kerja injeksi, lalu saya mengetahui tentang apa saja yang harus dirawat dan cara melakukan perawatan yang benar. Itu aja. Kira-kira ada lagi? Ada. Ada pas itu ya? Jadi kalau misalnya Bapak simpulkan juga, kita tadi sudah melakukan, kita mencari tentang prinsip kerja, mungkin sudah paham lah semua ya prinsip kerja injeksi bagaimana ya. Lalu kita sudah mengetahui tentang komponen-komponennya, ya kan?
tadi mulai dari apa tadi pulpa, sensor-sensor ya kan. Sudah kita pelajari dan kita sudah melakukan penelitian juga tadi kan? Ya. Melalui kajian literatur dan melakukan praktik kerja di bengkel ya kan? Ya. Oke. Lalu kita sudah tahu gangguannya apa saja tadi. Kira-kira tadi apa gangguannya? Ada yang masih ingat? Hah? Untuk diinjeksi ya di full pump, ya di full pump dia kenapa? Kurang lancar ya kan? Kurang tekanannya rendah ya, itu gangguannya. Dan cara merawatnya sudah diketahui juga ya kan? Oke. Lalu setelah tadi kita tahu, terus kita melakukan analisis di bengkel, sudah menunjukkan ya kan? Menunjukkan gangguannya di mana. Tadi sudah kita lakukan di praktek kita di bengkel dan menuangkannya di LKPD ya kan? Lalu yang terakhir kita sudah melakukan perawatan sepeda motor sistem injeksi ya kan? Ya Bapak harap semuanya sudah paham. Ya? Oke, nanti ada evaluasi ya kan? Ada soal 5 soal sudah Bapak kirimkan ke dalam grup kita, grup WA kita. Itu silakan dikerjakan di rumah. Oke. Minggu depan dikumpulkan. Sekaligus dibaca. Yang kita pelajari tadi. Jangan lupa dibaca. Ya, jangan baca cek ceweknya aja. Meninggal. Ya, jomblo ya. Dan lalu jangan lupa pembelajaran kita berikutnya. Tentang apa? Basic. Basic cara kerja JI. Belum ada yang tahu ya, karena belum Bapak kasih tahu. Jadi dibaca. Kita kan beberapa minggu yang lalu sudah belajar tentang merawat kepala silinder. Jadi minggu depan kita akan belajar lagi, menyambung pelajaran beberapa minggu yang lalu tentang kalau kemarin merawat, sekarang memperbaiki. Memperbaiki kepala silinder. Jadi apa perbedaan merawat dan memperbaiki? Ada yang tahu? Beda. Merawat kita menjepit. Kalau yang memperbaiki? Yang rusak. Jadi merawat itu dia tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dari sesuatu yang bagus kita jaga, dia jangan sampai rusak. Itu dia merawat. Sedangkan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak kita ganti agar dia bagus kembali. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang cara memperbaiki kepala silinder dan komponennya. Silakan dibaca. Oke. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Jangan lama-lama nanti takutnya error dulu otak tuh kan. Sejam-sejam belajar cukup lagi. Belajar tetap semangat. Jadi sebelum kita selesaikan sesi kali ini, dia kan sudah lagi apa dan mau jam pulang kan? Pulang ini. Sudah. Kita berdoa dulu ya. Ini enggak yang karena dia Heru yang ini semangat kali mau pulang, Heru yang membaca doa ya. Dan keluar baca doanya. Ya. Oke, siap Heru? Siap. Ya, silakan doa Heru. Diri ya, diri. Auzubillah. Coba. Silakan. Ini aja. Diri. Semuanya berdiri. Diri dah. Ya, pada betul. Berdiri. Berdiri. Asli. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Wa tawassaw bis sabri, sadaqallah.
Ya, silakan duduk. Oke, dengan ya terima kasih hari ini sudah belajar dengan serius dan dengan penuh antusias, ya kan? Tetap semangat, jaga kesehatan, agar minggu depan kita bisa jumpa kembali. Oke, semangat ya? Semangat. Oh iya deh. Yakin? Ya, sebelum kita mulai yang dulu ya. Yakin. Udah nggak usah lah ya. Pulang terus ya. Tunggu. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak mohon izin diri, ya kan? Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah kata Bapak yang sengaja pun tidak. Dan tetap belajar di rumah, jalan pulang hati-hati, ya, jangan ugal-ugalan, oke? Oke, ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi